Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jemaah salat zuhur yang kami muliakan, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Allah ini melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah zuhur selama 15 menit kurang lebih. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Buya Dr. Haji Muslim Tawakkal SH MPD, karena beliau telah berada di ruangan masjid ini. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Surat Al-Ahzab ayat 47. Sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang mukmin bahwa untuk mereka akan mendapat karunia yang besar dari Allah. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, kita beri judul ceramah kita pada kesempatan ini, kegembiraan yang akan didapatkan bagi orang yang benar-benar mukmin. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita sebagai hamba Allah yang beriman senang mendengar kabar gembira yang akan diberikan Allah terhadap orang mukmin. Apa itu? Ia akan mendapat karunia yang besar dari Allah. Bahkan juga akan mendapat ulaika lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka yang benar-benar mukmin akan mendapat darjat yang tinggi, keampunan serta rezeki yang mulia. Tentu kita ingin menjadi orang yang benar-benar mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang benar-benar mukmin, bukan selama dalam masjid, selama di rumah, tapi dimanapun ia berada, dia buktikan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Walaupun manusia tidak melihat, tetapi Allah pasti melihat apa yang dia perbuat. Karisik dan karisik pemungkikan mansim. Baduo kita babisi Allah tetap jadi saksi. Yakin kita, semua perbuatan kita, ucapan kita
akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itulah orang yang benar-benar mukmin. Lalu apa kriterianya? Dalam Al-Quran banyak sekali kriteria orang yang benar-benar mukmin. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ada 5 kriteria yang benar-benar mukmin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya sesungguhnya orang yang dikatakan mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, tasiro darahnya, takjub dia kepada Allah. Misalnya dikumandangkan suara azan, dia segera untuk memenuhi panggilan muazin tersebut. Tapi banyak manusia sekarang memakai ilmu basi pakak, tidak mau mengabulkannya. Narape tarujo rape, nah bekerja menggaleh tarujo menggaleh. Dia mengaku mukmin, kalau itu yang terjadi bohong mukminnya itu. Yang benar-benar mukmin kalau disebut nama Allah, tasiro darah dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, bertambah yakin dia dengan Allah. Bahwa ayat Allah itu berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Banyak undang-undang pakai ayat 1, ayat 2, tak sama itu, berbeda itu. Tapi ayat Allah ini, siapapun yang membaca, kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah, untuk yang membaca pahalanya 1 huruf sampai 1 sampai 10 pahala. Nah, bayangkan, baca ayat itulah tidak pernah bosan. Walaupun Bapak berulang kali baca Al-Fatihah, surah Al-Kautsar, surat Al-Ikhlas, surah An-Nas, tapi kita tidak pernah bosan membacanya. Silakan berulang kali, ribuan jutaan kali baca. Itulah keistimewaannya. Kalau orang lain membacakan ayat, bertambah keimanannya. Bagaimana caranya? Kita dengar dengan baik, paham kita, baru bisa bertambah keimanan jika paham apa yang dibaca orang tersebut. Kalau tidak paham, tidak akan bertambah keimanannya. Nah, maka untuk itu harus 6M terhadap ayat Al-Quran itu kita lakukan. M yang pertama, mempelajarinya. Kita pelajari Al-Quran. M yang kedua, membacanya. Kita baca Al-Quran itu dengan baik. M yang ketiga, menerjemahkannya. Kita terjemahkan dalam bahasa kita, karena orang Minang kita terjemahkan dalam bahasa Minang. Silakan. M yang keempat, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. M yang kelima, mengajarkan pada orang lain. M yang keenam, yaitu menumbuhkan rasa cinta yang tinggi terhadap Al-Quran tersebut. Kaum muslimin, jika kita paham apa yang dibaca orang, ayat-ayat Al-Quran, baru bertambah keimanannya. Kita banyak yang tidak paham karena tidak mau belajar, tidak mau mempelajari. Tonggak macu, tonggak musaji, katigo tonggak balai-balai, biar tuanku, biar imam kati, baraja nak pandai. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau pandai-pandai, maka untuk itu kaum muslimin dihimbau, pelajarilah kembali Al-Quran itu, amalkan Al-Quran itu dengan baik. Kalau dapat kita ajarkan pada orang lain. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan pasrah, dimati bosnya. Tidak, harus berikhtiar, berusaha. Di dunia ini apalagi, apapun yang mau kita dapatkan harus berusaha. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Tidak berusaha mati. Itu dunia ini, Pak. Maka kita di dunia ini berusaha. Mau merubah nasib harus berikhtiar, berusaha. Karena Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka sendiri akan merubahnya. Kita mau merubah nasib seperti mahasiswa, untuk bisa sarjana harus sungguh-sungguh, harus gigih, harus mengikuti aturan. Kalau tidak tamat.
Bagi bapak yang berusaha bekerja, harus sungguh-sungguh bekerja, berusaha, berdagang. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan dapat. Kita datang ke masjid raya ini, kita berusaha dulu, melangkah kaki kita, baru sampai ke masjid. Ini harus kita lakukan. Itu namanya tawakal, bukan pasrah. Kenapa bapak kena penyakit COVID pak? Ya takdir, belum. Kita berikhtiar dulu, berusaha hindari. Jangan dekati orang yang sedang penyakit menular pada dirinya. Kita jauh daripadanya. Kaum muslimin yang keempat, allazina yuqimuna shalah. Orang yang benar-benar mukmin itu orang yang mendirikan sholat. Sholatnya rutin, tidak pernah tinggal, tidak pernah bolong. Banyak orang sholat ada tapi banyak bolong. Kalau larapek tinggal sholat, kalau musafir tinggal sholat, kalau ada kegiatan pergi keluar kota tinggal sholat. Jangan, sekali meninggalkan sholat seumur hidup tidak bisa dibayar. Karena tidak ada istilah mengqadha sholat, tidak ada. Yang adanya mengqadha puasa. Artinya apa? Sekali meninggalkan sholat seumur hidup tidak bisa dibayar dalam bentuk apapun, kecuali hanya Allah beri peluang. Dalam surah An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu, kecuali mereka bertaubat. Apa yang dilakukan bertaubat? Wa aslahu, mereka perbaiki dirinya. Wa tasamu billah, mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Yang ketiga, wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas beragama karena Allah. Jika itu mampu kita lakukan, sering sholat tertinggal selama ini, maka lalu kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah, ingin menjadi orang yang benar-benar mukmin, harus kita lakukan bertaubat. 4 syarat yang dilalui. 1, an-nadamatu minat taubat. Penyesalan itulah yang dikatakan bertaubat. Menyesal dari lubuk hati yang dalam, kita lakukan penyesalan yang luar biasa. Muncul dari hati, kita menangis dan menyesal atas keterlanjuran kita melalaikan atau meninggalkan sholat selama ini. Yang kedua, berjanji dengan Allah kerja yang salah tidak diulang lagi. Kalau kita sudah taubat, apapun alasan tidak pernah tinggal sholat lagi. Tidak ada istilah biar orang tidak sholat asal kita sholat. Kita lakukan sholat itu dengan baik. Maka ini perlu kita lakukan. Berjanji dengan wa bi ahdillahi aufu. Janji kamu dengan Allah sempurnakan. Jangan kamu anggap remeh janji tersebut. Yang ketiga, meningkat ketaatan lagi. Penampilan yang biasa melelo anjing tiap hari, akhirnya berjanji dengan Allah tidak mau itu lagi. Karena anjing itu najis. Najis berat malah. Kalau kita pangku lagi, kita memandikan anjing, basah anjing itu, lengket di badan, itu harus disama itu. Tidak bisa hanya dibasuh dengan sabun, dicuci sebagai tidak hilang pak. Tetap bernajis kita. Itu namanya najis berat. Maka kita berubah lagi, meningkat ketaatan. Nah biasa bercelana pendek kamu apahi pak? Kini tidak lagi, karena kita takut pada Allah. Karena bercelana pendek itu buka aurat terus. Buka aurat berarti berdosa terus. Nah, bayangkan sekali buka aurat berdosa berulang kali, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin yang keempat, dosa sama manusia, kita saling bermaaf, mau minta maaf dan mau memberi maaf. Kemudian yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang benar-benar mukmin itu adalah orang yang mau menginfakkan sebagai rezeki yang diberikan kepadanya. Mau berinfak waktu hidup. Kalau sudah jadi mayat tidak ada infak lagi. Tidak bisa, karena harta bukan mayat punya lagi pak. Kalau bapak betapapun kayanya, lalu bapak mati jadi mayat, harta bukan bapak punya, milik ahli waris. Terserah ahli waris yang akan memanfaatkannya. Dan mayat sudah habis. Bagi mayat tidak akan ada lagi tambah pahala untuk mayat. Yang adanya doa untuk mayat. Coba lihat ketika kita sholat jenazah, jenazah kita sholatkan, semua yang kita baca dari takbir sampai salam ada 2 saja. Pertama pernyataan, yang kedua doa. Doa untuk mayat dan doa untuk kita. Tidak ada penambah pahala mayat. Sebanyak apapun orang sholat jenazah, nan mayat tak akan bertambah pahalanya, hanya doa. Doa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa. Apalagi anak hanya mendoakan awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk kaum muslimin, jika 5 hal ini mampu kita lakukan,
Allah berjanji, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu benar-benar mukmin, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka mendapat darjat yang tinggi, mendapat keampunan serta rezeki yang mulia. Untuk itu kaum muslimin, mari kita menjadi orang yang benar-benar mukmin. Buktikan mulai dari ujung rambut sampai ke ujung jari kaki. Kalau memang yang terlarang, jauhi. Kalau perintah, mari laksanakan dengan baik. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.